Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Agung, Sama siapa? Didin, Ari. Agung kenapa? Agung katanya tadi sakit. Sakit. Ya. Ada suratnya? Nggak tahu. Nggak ada. Katanya orang tuanya sudah kesini tadi. Oh iya. Oh, Saya ya. tahu. Kita doakan semoga Agung cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Ya, amin. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Siap. Siap. Sudah siap. Siap? Siap. Silakan bukunya dipersiapkan, buku matematikanya. Selain buku matematika, silakan dimasukkan ke tasnya, ya. Laptopnya juga. Apakah kalian waktu di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, apakah kalian pernah mempelajari tentang pecahan? Ya, pernah. Masih ingat? Enggak. Ingat. Apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Jelas kalau diruntuhkan. Pecahan. Bilangan. Bilangannya seperti apa? Pecahan. Yang nggak sambung. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Apa sih? A per B. A per B. Ini namanya pecahan. Masih ingat? Enggak. Masih. Pada materi hari ini yaitu tentang perbandingan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Apa keterkaitan perbandingan dengan pecahan? Nah, perbandingan itu bisa ditulis dengan 3 cara. Yang pertama, dengan bentuk pecahan. Pecahan tadi seperti apa contohnya? Pecahan tadi apa? Bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Contohnya, misalkan ini ada sebuah kue. Mikanan. Misalkan ini kue. Ada yang lain, jawaban lain? Dan ini bentuk pecahan, kemudian ada bentuk bagi. Tahu bagi. Bagi. Misalnya, bagaimana tulisan bagi itu? BAGI. Bagi dinyatakan dengan misalkan A titik 2 B. Nah, yang ketiga ini adalah perbandingan bisa dinyatakan dengan dari. Misalkan tadi kuenya 1 dipotong menjadi 4, terus ini dibagikan ke 1 anak. Berarti 1 dari 4 kue dibagikan kepada 1 anak. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Itu kan yang cara pertama yaitu pecahan. Ya. Kan sudah jelas ya, itu 1 buah roti Dipotong. dipotong Ya. lipat. Terus Cara kedua kan juga sama, membandingkan A banding B. Kalau yang ketiga itu gimana ya, dari itu? oh dari. Iya. Nah, kalau dari di sini tuh misalkan ada berapa siswa di sini? Ya. Ada 4 siswa. Berapa laki-lakinya? 1. 4 siswa perempuan ya. Siswa perempuannya 3. Berapa? 3. 3. Jumlah laki-lakinya berapa? 1. Ada 1. 1 laki-laki.
berarti ditulis satu kan ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya 4. Dari Misalkan kita bandingkan, dari kita membandingkan perempuan dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Berarti jumlah siswanya tadi ada berapa? 4 siswa. Ini satu kelas, jumlah satu kelasnya. Kalau kita mau membandingkan jumlah perempuan dengan jumlah keseluruhan siswa yang ada di kelas, berarti 3 dari 4 siswa di kelas adalah 4. Nah, ini contoh kalau kita bandingkan jumlah perempuan dengan jumlah keseluruhan kelas. Bagaimana kalau kita membandingkan jumlah siswa perempuan dengan siswa laki-lakinya? Berarti 1:3. itu kalau bentuk darinya 1 dari 3 siswa perempuan di kelas adalah laki-laki. ya. Ada yang lain? Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Udah. Bagaimana? Ada yang bingung? Jumlah perempuannya ada berapa? Ya. Laki-lakinya ada berapa? 1. Kalau dibandingkan berarti 3 perempuan dari 1 laki-laki. Kemudian kalau kita membandingkan jumlah laki-laki dengan jumlah siswa yang ada di kelas, bagaimana? Yang bertanya tadi siapa? Safira. Tadi siapa yang pertama? Cowok. Cowok. Iya. Berarti gimana? 1 dari dari 4 siswa di kelas adalah laki-laki. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, bukan. Nah, setelah kita pelajari perbandingan, ada 2 macam perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu seperti apa? Misalkan, ketika kalian pernah membeli buku? Pernah. Nah. Kalau satu buku berapa harganya? 500. 13.000. Satu buku tulis 3.000. 3.000. Berarti kalau satu buku kan 3.000. Nah, kan kalian sudah pernah membeli buku. Tadi katanya satu buku 3.000. Kalau kalian membeli 10 buku, berapa harganya? 30.000. Itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Ya. Kalau perbandingan nilai itu jika variabel 1 naik semakin banyak, maka variabel keduanya juga semakin banyak. Misalkan tadi kan membeli buku. Nah, dari sini itu ada gambaran sudah? Ya. Ada gambaran apa dari pengertian perbandingan senilai? Perbandingan senilai, misalkan ya, ini sudah ditulis, silakan tulis. Tadi. Ya. Sudah, Ya. saya hapus ya. Ya. Perbandingan senilai. Stop. Ini spidolnya Ustaz. Ini spidolnya habis. Ada yang mau isi spidol? Silakan isi terlebih dahulu. Silakan isi terlebih dahulu. Sambil menunggu spidol,
Silahkan dibuka itu, dibaca bukunya. Putra-putra. Assalamualaikum. Salam. Ini Bu. Ini sepedanya sudah. Sudah dibaca tadi? Sudah. Sudah ada angan-angan apa itu perbandingan senilai? Dari Belum. contoh tadi? Belum. Sudah paham Bu. Nah, perbandingan senilai itu apabila nilai yang pertama semakin banyak, maka nilai yang kedua semakin banyak. Misalkan tadi siapa yang pernah beli buku? Saya. Rani. Rani pernah beli buku, satu buku ya, satu buku harganya 3.000. 3.000. Kalau Rani membeli 10 buku, 30.000. berarti berapa harganya? 30.000. 30.000. Nah, jika ini semakin banyak, misalkan ini variabel pertamanya satu buku. Nah, kemudian variabel kedua. Nah, misalkan ini buku ini saya misalkan variabel x ya. Variabel x dan harga ini saya misalkan variabel y. Nah, variabel x dan y. Nah, kalau variabel x di sini semakin banyak, misalkan kan dari satu buku ke 10 buku, jadi 10 buku. Itu semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Semakin banyak. Jadi kalau variabel x-nya bertambah semakin banyak, maka variabel y-nya itu juga semakin banyak. Dari sini satu buku kan 3.000. Kemudian kalau 10 buku itu 30.000. Semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Semakin banyak. Nah, sudah ada gambaran seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum masuk ke perbandingan berbalik nilai, ini perbandingan senilai, apakah sudah paham kalian? Sudah paham? Ya. Nah, Ya. kok kelihatannya sudah ngantuk ya? Iya. Kalian sudah lelah? Oke. Nah, silakan berdiri semua. Ya, silakan berdiri ya. Kita Ya, aku mau kelompokan ini. nanti kelompoknya satu kelompok berjumlah 2 orang. Jadi nanti yang salah berarti nyari satu temennya lagi. Nanti itu nanti yang satu kelompok. Kan yang kalah satu. Berarti dia harus mencari teman. Iya. Nah, Berarti ye. yang digolek teman itu. Yang salah tadi. Kan nanti ada permainannya. Ya. Permainannya yaitu bilangan prima semangat. Nah, apabila nanti dalam permainan tersebut ada yang salah, berarti dia maju ke depan sebagai kelompok 1. Oke. Kemudian apabila ada yang salah lagi, berarti dia satu kelompok dengan Yang tadi. yang sebelumnya tadi. Ya. Nah, sudah paham? Ya. Permainannya yaitu bilangan prima semangat. Aturannya silakan kalian nanti berhitung mulai dari angka yang saya tentukan. Apabila nanti menyebutkan bilangan prima, silakan kalian ganti dengan kata-kata semangat gitu ya. Ya. Paham? Paham. Nah, silahkan dimulai dari Sevi. Percobaan terlebih dahulu mulai dari angka 1. Semangat, Rek. Semangat, Rek. 4. Terus? Semangat, Rek. Kan ada yang salah, tapi yang salah nanti maju ke depan sebagai kelompok 1. Ya. Oke.
Sudah paham dengan permainannya? Ada. Silahkan berhitung mulai dari Rani, mulai dari angka 10. Semangat, Rek. 10, 10, bilangan. Bukan. Tapi ayo silahkan maju. Silahkan sampai mencari teman. Silahkan terserah dimulai dari angka berapa. Angka 15. 15. 16. Semangat, Rek. Menyanyi. Sebentar ya. Kan ini sudah teman kalian yang tadi salah sudah maju ke depan. Ya. Nah, di sini ini indeknya dihukum apa? Disuruh nyanyi atau lainnya? Disuruh nyanyi apa? Dari 2 dari 5 ganti O. Nah, silahkan menyanyi. Kalian juga ikut nyanyi dulu ya. Kita sama-sama nyanyi ayo. Satu, dua, tiga. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, setelah itu, ini saya akan bagi kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silahkan kalian switch, nanti yang menang menjadi kelompok 1 bersama temannya ini. Silahkan switch. Nah, yang menang silahkan bergabung dengan ini. Silahkan duduk kembali. Nah, semangat dulu. Nah, silahkan kalian, nanti saya kasih soal, silahkan nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Yang sudah selesai silahkan maju ke depan dan dipresentasikan ke teman-temannya, ya. Nah, setelah tadi ibu bagi kelompok, silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilan mengambil soal yang ibu sediakan di sini. Silahkan diambil ke depan. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 2. Dan kelompok 2. Ya, silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya dan dikerjakan dengan sebenar mungkin. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Silahkan. Kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah selesai, ada yang ditanyakan? Banyak, Bu. Ini, Bu. Nah, silakan ini dilanjutkan ya. Ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 2 bagaimana? Bapak sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Sudah. Coba lihat. Tenang. Ini nanti dibahas secara bersama-sama ya. Dari kelompok 1 dan 2 sudah selesai semuanya. Bagaimana kelompok 1? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Silahkan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Nah, silahkan untuk perwakilan dari kelompok 1. Soalnya dibacakan ke teman-temannya supaya temannya tahu. Lalu jawabannya ditulis dan dijelaskan ke temannya ya. Dipresentasikan. Ini silakan dihapus terlebih dahulu. Ini perwakilan dari kelompok 1, siapa namanya? Rani. Rani ya, silakan Rani soalnya dibacakan.
Dalam sebuah pesta untuk menjamu 100 orang tamu dibutuhkan 20 kg Semuanya tepung silahkan menyimak untuk ya. membuat kue. Banyaknya tepung yang diperlukan untuk menjamu 250 orang tamu adalah titik-titik. Silahkan jawabannya di ini penghapus pakai penghapus. Bagaimana ini untuk kelompok lainnya? Sudah selesai? Ada yang tanyakan? Oh iya. Silahkan itu pekerjaan temannya di simak. Oh, ini nggak bisa dilihat. Silahkan dijelaskan ke teman-temannya. Silahkan temannya memperhatikan. Iya. Diketahui tamu 1 berjumlah 100 orang, tepung 1 20 kg. Tamu 2 250 orang, tepung 2 belum diketahui. Di sini saya menggunakan X dan Y sebagai permisalan. X untuk tamu, Y untuk tepung. Terus Y1 adalah tamu 1 yang berjumlah 100 orang. Terus Y2 tamu 2 yang berjumlah 250 orang. Y1 adalah tepung 1 yang berjumlah 20 kilo. Y2 tepung 2 yang belum diketahui. Terus kemudian dikalikan silang menjadi 100 dikali Y2 sama dengan 100 Y2. 250 dikali 20 ditulis di sini. Y2 sama dengan 20 kali 250 dibagi 100, Y2 sama dengan 50. Jadi banyaknya tepung yang diperlukan untuk menjamu 250 orang adalah 50 kilo. Apakah dari jawaban temannya ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Paham. Nah, jadi kenapa di sini ada X1, ada X2, ada Y1, ada Y2? Karena di sini diketahui tamu pertama berjumlah 100 orang. Ini dimisalkan dengan X1. Kemudian tepung pertama yaitu 20 kg. Ini dimisalkan dengan Y. Untuk tepung dimisalkan dengan Y, maka ini Y1. Kemudian tamu kedua berjumlah 250. Tadi tamu dimisalkan dengan X, maka tamu kedua X2. Nah, ditanyakan tepung keduanya. Tepung kedua berarti Y2. Nah, setelah itu dimasukkan X1 dengan X2. Y1 dibanding Y2. Kemudian disubstitusikan nilainya ke sama ini. Kemudian ini
dikali silang. 100 kali 2, 100 Y2 sama dengan 20 dikali 250. Kenapa di sini 50? 20 dikali 250 sama dengan berapa? 5.000. Di sini 5.000 per 5.000 dibagi 100 berapa hasilnya? 50.000. Jadi jawaban dari kelompok 1 sudah betul. Nah, dari contoh sini, dari hasil kelompokan ini, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Sudah. Apakah jawabannya seperti ini semua? Ya. Ya. Ini penjelasan ibu dari awal sampai akhir. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu tentang perbandingan dan cara menyajikan perbandingan, tentang konsep perbandingan dan macam perbandingan. Nah, yang pertama perbandingan. Perbandingan apa pengertian tadi? Pengertian perbandingan? Membandingkan dua nilai. Nah, kemudian ada berapa cara dalam menyatakan perbandingan? 3 cara. Apa yang pertama? Pecahan. Yang kedua dengan Bagi. yang ketiga dengan Dari. Nah, dari 3 macam tersebut sudah paham semua? Sudah. Nah, kemudian setelah kita pelajari macam-macam. Nah, tadi kalau kita menyatakan dengan pecahan gimana? Dengan A per B. Nah, kalau dengan bagi berarti A banding B. Nah, sudah paham semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah paham semua, semoga selalu diingat ini materinya ya. Apa manfaat kita mempelajari tentang perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menghitung Untuk membandingkan. Nah, manfaat pertama mempelajari perbandingan tadi yaitu perbandingan itu bisa untuk menghitung peta. Dalam peta ada skala. Untuk menentukan jarak rumah itu juga bisa menggunakan perbandingan. Ya, itu manfaat dari materi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, karena waktunya sudah habis. Apakah masih ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Tidak. Tidak ada. Baiklah. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Silahkan, Samira. Doa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah.